Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang hebat luar biasa, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 6 untuk menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Sinau bareng Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Baiklah adik-adik yang hebat, kita akan mengawali pelajaran hari ini dengan kita belajar tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok adik-adik? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama, ya. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, adik-adik sampai di sini jelas? Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Ya. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal latihan. Ya, ini disajikan sebuah paragraf yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang alam berupa daratan dan perairan. Ya. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, wilayah daratan dibagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi. Ya. Kalimat ketiga, kondisi udara di dataran rendah dan dataran tinggi berbeda. Umumnya, udara di daerah dataran tinggi lebih sejuk daripada udara di dataran rendah. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman jenis tanaman yang hidup di daratan rendah dan dataran tinggi adik-adik. Nah, adik-adik, soalnya adalah gagasan pokok paragraf tersebut adalah apa adik? Pembagian wilayah daratan, B. Bentang alam Indonesia, yang C. Perbedaan udara dataran tinggi dan dataran rendah, atau D. Jenis tanaman di Indonesia. Ayo adik-adik yang mana ya? 1, 2, 3. Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu perbedaan udara dataran tinggi dan dataran rendah. Itu ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Informasi penting pada teks laporan pengamatan tersebut adalah apa adik-adik? Yuk. A. Perbedaan jenis tanaman di suatu daerah, atau B. Perbedaan karakteristik bentang alam Indonesia, atau C. Perbedaan kondisi udara di dataran tinggi dan dataran rendah, D. Perbedaan mata pencaharian penduduk dataran tinggi dan dataran rendah. 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah perbedaan karakteristik bentang alam Indonesia. Baik adik-adik, kita lanjutkan tentang kalimat utama. Nah, kalimat utama pada paragraf berikut adalah A. Coba adik-adik baca dulu, ya. Sudah membacanya? Nah. A. Bagian jagung yang dikonsumsi manusia adalah biji jagung. Yang B. Petani dapat menanam kembali sebagian biji jagung. C. Biji jagung yang bisa ditanam kembali adalah yang sudah tua. Atau D. Dengan menanam kembali dapat melakukan perkembangbiakan. Ayo adik-adik jawab dulu. Kalimat utamanya di awal atau di akhir atau kedua-duanya atau di tengah atau ineratif ya. Mana adik-adik? Ya, betul. Jawabannya adalah A, yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya di awal. Ya, baik adik-adik.
kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, kalimat yang memuat ide pokok terdapat pada kalimat nomor mana adik-adik? Ingat ya, ide pokok itu adalah kalimat yang umum. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat khusus. Ayo, mana yang dinamakan kalimat ide pokok dan mana yang dinamakan penjelas atau kalimat pendukung? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Nah, ini akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Seperti itu adik-adik. Sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah belajar. Sekarang coba dijawab nomor 5. Istilah lain dari ide pokok adalah apa adik-adik? Nah, betul sekali. Gagasan utama ya. Nomor 6. Dalam paragraf, kalimat yang berisi tentang ide pokok disebut ya, kalimat utama. Ada diingat ya? Kalimat yang berisi tentang ide pokok itu disebut kalimat utama. Sekarang nomor 7. Pada paragraf deduktif, ide pokok kalimat tersebut terletak pada, nah kalau deduktif itu di awal, kalau induktif di akhir. Ya, betul sekali adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan tentang kalimat tanya. Nah, ada beberapa kata tanya, yaitu adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk menanyakan sesuatu ya. Di mana adik-adik untuk menanyakan apa? Menanyakan tempat atau lokasi. Nah, sedangkan kapan itu untuk menanyakan waktu ya. Jelas ya? Kalau siapa mesti menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Terus mengapa adik-adik itu untuk menanyakan sebab atau alasan ya, ini kurang A. Terus yang terakhir adalah bagaimana, itu untuk menanyakan kondisi, keadaan maupun cara ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk latihan soal berikutnya. Nah, kakek Nabila lahir di Wonogiri 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Nah, informasi penting yang dapat ditemukan dengan menggunakan kalimat tanya kapan kakek Nabila lahir adalah apa adik? Ya, tepat sekali. Kakek Nabila lahir di Wonogiri 23 Maret 1896 adik-adik. Nah, sekarang nomor 9. Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Fungsi dari kata tanya di atas menyatakan. Ayo, menyatakan apa? Siapa itu? Menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Tepat sekali ya. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya adalah tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Seperti namanya ya, eksplanasi itu adalah menjelaskan, yaitu teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, contoh dari fenomena itu yang dibahas adalah berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain sebagainya adik-adik ya. Jelas ya? Ya, baik. Sekarang coba adik-adik kita latihan soal kembali ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan belajar soalnya ya. Ya, soalnya adalah teks yang menjelaskan tentang
proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial disebut apa adik-adik? Masih ingat kan? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah eksplanasi. Nah, sekarang nomor 11 ya. Gambaran awal tentang informasi akan disampaikan dalam teks eksplanasi terdapat pada bagian mana adik-adik? Iya, pada bagian pernyataan umum ya adik-adik ya. Di bagian pernyataan umum itu gambaran awal tentang informasi yang akan disampaikan dalam teks eksplanasi ya. Sekarang nomor 12. Topik permasalahan pada teks eksplanasi bisa kita temukan pada kalimat apa adik-adik ya? Ya betul, pada kalimat utama ya, di utama ya. Nah, bagian utama. Kemudian 13. Sesuai struktur teks eksplanasi, simpulan adik-adik ya, simpulan. Simpulan itu biasanya dituliskan pada bagian apa adik-adik? 1, 2, 3. Betul sekali, di bagian penutup atau interpretasi ya. Sekarang nomor 14. Inti dari teks eksplanasi berada pada bagian mana adik-adik? Iya, tepat sekali, pada deret penjelas ya adik-adik ya. Baik. Soal berikutnya. Nah, jelaskan isi teks eksplanasi pada bagian deretan penjelas. Nah, berisi apa adik-adik isi teks eksplanasi pada bagian deretan penjelas itu? Nah, ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama adalah bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi ya. Kemudian bagian interpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian yang C adalah menjelaskan proses terjadinya, dijelaskan secara bertahap. Nah adik-adik demikian ya. Oh iya, satu lagi aja lah biar tambah seru ya. Soal 16 saja ya, 16 ya. Kita sudah belajar 12 menit. Kita lanjutkan soal terakhir yaitu nomor 16. Nah, tentang laporan hasil pengamatan. Coba adik-adik amati nih. Yang A, pengamatan hewan di Taman Safari. Yang B, Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sabtu 13 Juni 2020. Hewan di Taman Safari Indonesia. Nah, berdasarkan ilustrasi pada laporan hasil pengamatan di atas, coba adik-adik tuliskan bagian pada masing-masing. Yang A itu sebagai apa? B, C, dan D. Bisa ya? Pengamatan hewan di Taman Safari. Ya, apa adik-adik ya? Itu adalah, iya tepat sekali, adalah nama kegiatan ya, nama kegiatan. Kemudian Taman Safari Indonesia adalah apa adik-adik? Iya, lokasi pengamatannya. Kemudian Sabtu 13 Juni apa adik-adik? Iya, waktu pengamatan. Dan yang terakhir adalah hewan di Taman Safari Indonesia adalah objek pengamatan. Nah, demikian adik-adik pelajaran materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik senang dan tambah semangat dalam belajar. Semoga sukses. Jangan lupa berdoa dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan serta minta restu kedua orang tua ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.